Selamat datang dan selamat belajar kembali para pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti kembali melanjutkan pembahasan materi persamaan eksponen. Khusus untuk pembelajaran kita kali ini, Pak Surbakti ingin memberikan gambaran bahwa beberapa soal persamaan eksponen yang dapat dirubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat memiliki alternatif penyelesaian yang mungkin lebih cepat. Ya, pepatah bijak mengatakan banyak jalan ke Roma. Jadi, jalan ke Roma seperti apa yang dapat kita lakukan di dalam menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen yang dapat dirubah ke dalam persamaan kuadrat? Kita perhatikan soal yang Pak Surbakti tampilkan di slide. Akar-akar persamaan 2 dikali 3 pangkat 4x kurang 20 kali 3 pangkat 2x tambah 18 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Yang ditanya nilai x1 ditambah x2 atau jumlah dari akar-akarnya. Ya, jadi cara yang pertama kita lakukan cara seperti biasa, ya. Kita lakukan cara seperti biasa, kita sebut cara pertama itu cara umum pada video-video kita sebelumnya. Maka langkah awal kita membentuk ke dalam bentuk umum, ya. Jadi 2 dikali 3 pangkat 4x ini dapat Pak Surbakti rubah menjadi 2 dikali 3 pangkat 2x kemudian kita pangkat 2, ya. 3 pangkat 2x pangkat 2 tentunya 3 pangkat 4x dikurang 20 dikali 3 pangkat 2x ditambah 18 sama dengan 0. Maka yang kita misalkan pastilah 3 pangkat 2x. Jadi kita misalkan misal P sama dengan 3 pangkat 2x. Maka persamaan terakhir dapat kita rubah menjadi 2p kuadrat dikurang 20v, ya, karena 3 pangkat 2x sama dengan v, tambah 18 sama dengan 0. Kita sederhanakan bilangan 2, 20, 18 masing-masing bagi 2, tentunya hasilnya p kuadrat kurang 10p ditambah 9 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, ini faktornya v kurang 9 kali p kurang P kurang 1 sama dengan 0. Maka P yang pertama kita peroleh sama dengan 9, ya. Itu berarti 3 pangkat 2x sama dengan 9. Atau dapat Pak Surbakti tuliskan 3 pangkat 2x sama dengan 3 dipangkat 2. Pada bentuk yang ketiga, kalau basis sudah sama maka basis dapat kita coret. Maka persamaan terakhir 2x sama dengan 2, tentunya x sama dengan x sama dengan 2 per 2 atau x sama dengan 1. Untuk p sama dengan 1, ya. Untuk p sama dengan 1, p kita yang kedua, itu juga berarti bahwa 3 pangkat 2x sama dengan 1 atau 3 pangkat 2x tentunya kita samakan basis 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 sama dengan 1. Basisnya sama, basis dapat dieliminasi. Maka tinggal 2x sama dengan 0. Maka x yang kedua sama dengan 0, ya. Iya, dari sini kita perhatikan. Yang ditanya adalah nilai x1 ditambah x2, ya. Maka x1, ya, kita sebut misalkan ini x1, ini x2, ya. Maka x1 tambah x2 tentunya sama dengan 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Ya, jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Ya. Itu alternatif yang pertama, cara yang pertama. Bagaimana kalau kita gunakan cara yang kedua? Ya, baik pelajar smart, kita coba dengan cara yang kedua, ya. Dengan cara yang kedua. Cara kedua menggunakan
rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi Pak Surbakti ingatkan kembali, kalau ada persamaan kuadrat bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka ini hasil kali akar-akarnya kita ingat kembali bahwa itu sama dengan x1 kali x2 sama dengan c per a. Ya, jadi kalau kita menggunakan cara yang kedua, langkah-langkah awalnya sama sampai terbentuk persamaan kuadrat dengan variabel yang kita misalkan, ya. Tadi kita memisalkan 3 pangkat 2x sama dengan v. Jadi dari persamaan kuadrat dengan variabel v, p kuadrat kurang 10v tambah 9 sama dengan 0. Tentunya hasil kali akar-akarnya itu adalah P1 dikali P2, ya. P1 dikali P2 sama dengan C per A. Ya, kalau kita perhatikan A sama dengan 1 dan nilai C sama dengan 9. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa P1 kali P2 itu sama dengan 9 per 1 atau 9. Kemudian kita perhatikan bahwa tadi kita memisalkan, ya. Tadi kita memisalkan bahwa P itu adalah 3 pangkat 2x, ya. 3 pangkat 2x, sehingga ini dapat Pak Surbakti gantikan 3 pangkat 2x1 dikali 3 pangkat 2x2 sama dengan 9. Jelas ya, pelajar smart sampai di sini? Iya, jadi dari rumus perkalian, kalau dikali pangkatnya dijumlah. Maka ini dapat Pak Surbakti tuliskan 3 pangkat 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 9. Atau kita rubah ke dalam bentuk persamaan eksponen bentuk yang ketiga, ini sama dengan 3 pangkat 2x1 tambah 2x2 merupakan distributif perkalian terhadap penjumlahan, sehingga dapat Pak Surbakti tulis 2 kali x1 ditambah x2 sama dengan 3 pangkat 2. Ya, kalau basisnya sudah sama, basis dapat kita coret, sehingga soal tinggal eksponensialnya, sehingga persamaan akhir 2x1 tambah x2 sama dengan 2. Yang ditanya apa? X1 tambah, iya, X1 tambah X2, maka X1 tambah X2 sama dengan 2 per 2 atau sama dengan 1. Ya, sama ya, pelajar smart. Ya, ini alternatif yang kedua. Kemudian, kalau kita menggunakan alternatif yang ketiga, ya, kalau kita menggunakan cara alternatif yang ketiga yang Pak Surbakti rasa lebih cepat, tapi pelajar smart harus menguasai sedikit konsep logaritma. Jadi di dalam slide kita sudut kanan bawah, ya, ada rumus Pak Surbakti berikan. Ini rumus alternatif untuk menentukan jumlah akar-akar persamaan eksponen yang dapat dirubah ke dalam persamaan kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya, A dikali P pangkat X kuadrat tambah B dikali P pangkat X tambah C, maka X1 tambah X2 adalah P log C per A. Jadi kita perhatikan, ya, kita perhatikan bentuk soal kita, ya. Bentuk soal kita, ya, bentuk ini itu memenuhi bentuk umum dari rumus alternatif kita. Kita perhatikan bahwa nilai A sama dengan, ya, nilai A sama dengan 2, ya. Nilai A sama dengan 2. Kemudian apalagi yang kita butuh? Nilai V, ya. Nilai V tentunya sama dengan 3, ya. Kita perhatikan bahwa P pangkat X, ya, V-nya tentunya sama dengan 3. Ya, P sama dengan 3. Iya, yang di tengah ini diabaikan aja. Yang di tengah diabaikan, itu merupakan koefisien B, ya.
Ya, kemudian nilai C sama dengan 18. C sama dengan 18. Ya, andaikan tadi soal muncul seperti ini, kita cukup menjabarkan sampai di sini. Kemudian memenuhi bentuk umum, maka dengan cepat dapat kita tentukan, kita sebut ya, cara yang ketiga. Ya, jadi dengan menggunakan cara yang ketiga, tadi kita peroleh bahwa A sama dengan 2, P sama dengan 3, C sama dengan 18 ya. Jadi kita perhatikan ya, pada soal yang kita misalkan adalah V, 3 di pangkat 2X ya. 3 di pangkat 2X. Sehingga dapat kita tuliskan di sini X1 kita tadi kan 2X1 ya. X1 kita itu berfungsi sebagai 2X1 dan 2X2. Sehingga dapat Pak Surbakti tuliskan bahwa 2X1 ditambah 2X2 itu sama dengan 3 ya. Karena nilai V sama dengan 3. 3 log C. Nilai C sama dengan 18. Iya. Per A, nilai A sama dengan 2. Iya, jadi dari sini 2X1 tambah 2X2 sama dengan 3 log 18 per 2 tentunya sama dengan 9. Jadi dari sini 3 log 9 dalam konsep logaritma bahasa sederhananya 3 di pangkat berapa sama dengan 9 tentunya sama dengan sama dengan 2. Jadi 2X1 tambah 2X2 tentunya sama dengan 2. Yang ditanyakan sama dengan X1 tambah X2. Jadi secara cepat dapat kita buatkan seperti ini. 2X1 tambah X2 ya. 2 dikali dalam kurung X1 tambah X2 itu sama dengan 2. Sehingga kesimpulan akhir X1 tambah X2 yang ditanyakan dalam soal tentunya sama dengan 2 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1. Iya, jadi sama ya pelajar smart dengan ketiga cara yang Pak Surbakti berikan tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana alternatif penyelesaian untuk variasi soal persamaan eksponen yang dapat dirubah ke dalam persamaan kuadrat. Jikalau ada yang belum dipahami, belum dimengerti, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Sebisanya Pak Surbakti akan merespon segala pertanyaan yang datang dari siswa-siswi smart yang belajar di channel Matematika Pak Surbakti. Sampai bertemu kembali dan selamat belajar.